Macintosh Operating System atau macOS merupakan sistem operasi pada komputer yang telah dibuat oleh Apple Incorporation. Sistem operasi pertama yang memakai graphical user interface. Semua orang penting Macintosh, mulai dari Bill Atkinson, Anne Hathaway, dan Jeff Raskin, adalah orang-orang terbaik yang ada di balik teknologi-teknologi terbaik Apple Incorporation. macOS diciptakan dengan baik oleh peneliti Xerox PARC, lantas diperkenalkan untuk pertama kalinya di Januari 1984 melalui iklan Super Bowl. Di versi awal, macOS mempunyai fungsi yang hampir setara dengan Windows 95. Agar macOS bisa dijalankan dengan mudah dan cepat oleh semua orang, Apple menciptakan Macintosh yang sederhana. Apple sengaja menyembunyikan sistem operasi tujuannya untuk membedakan macOS dengan MS-DOS yang jauh lebih mudah untuk dipakai daripada macOS. Di dalam perkembangannya, Macintosh OS memiliki dua jenis, yakni macOS Classic serta macOS X. Sistem 1. 1984 dipilih untuk merilis macOS yang pertama, yang lantas diberi nama System 1. Dengan sangat baik, Apple membuat OS sebagai satu-satunya OS yang bisa dimanfaatkan pada saat itu yang sepenuhnya memang memakai UI. Dan sejak saat itu, GUI jadi pionir perkembangan dari OS lainnya. System 1 bisa dijalankan di satu aplikasi saja dalam satu waktu. Jadi System 1 belum dapat melakukan multitasking. Selanjutnya, System 2 adalah System 2 yang diperkenalkan oleh Apple di bulan April 1985, yang sudah dilengkapi oleh Finder 4.1 serta Mini Finder, yang mana berfungsi untuk membuka aplikasi dengan lebih cepat. Tidak hanya itu, ada juga sistem baru, yakni sistem pengambilan screenshot. Cukup dengan memakai tombol Shift plus, Command plus 3. Hebatnya lagi, pada sistem 2, para pengguna bisa melakukan shutdown komputer dari menu yang telah tersedia. Sistem 3. Anda yang lahir di tahun 1986 pasti mengetahui dengan sangat baik jika versi sistem 3 telah dirilis oleh Apple di bulan Januari 1986, yang hadir bersamaan dengan dikenalkannya Mac Plus. Sistem 3 sudah dilengkapi oleh Finder 5.1 yang mampu dijalankan dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari versi sebelumnya. Pada sistem 3, ada teknologi diskette, di mana teknologi ini bisa menyimpan kegiatan yang kerap kali dilakukan oleh memori pasca 1 bulan dirilis. Dilanjutkan dengan sistem 3 Point, Juni 1986. Lalu sistem 3.3 di Januari 1987. Sistem 6 menyambung kesuksesan sistem 5.1. Apple merilis sistem 6 di Juni 1988 dengan kapasitas sistem operasi yang jauh lebih stabil serta berjangka waktu panjang. Sistem 6 ini bisa dijalankan dengan sangat cepat. Hebatnya lagi, bisa menjalankan floppy disk cukup dengan memakai 300 sampai 400 KB RAM. Masih banyak RAM yang bisa digunakan untuk menjalankan aplikasi lainnya. System 7 pada tanggal 13 Mei tahun 1991 dipilih oleh Apple untuk merilis System 7 dengan memanfaatkan perubahan yang cukup signifikan, di mana sistem ini memberikan para penggunanya kebebasan untuk membuka lebih banyak aplikasi asalkan masih ada memori. Selanjutnya ada macOS 7.6 menuju ke Januari tahun 1997. Ada macOS 7.6 merupakan sistem yang sejak saat itu pula mulai diperkenalkan versi OS-nya yang kemudian dikenal dengan macOS 8, di mana macOS 8 rilis pada Juli tahun 1997 untuk pertama kalinya. Respon publik cukup baik dalam menanggapi diluncurkannya versi yang lebih canggih dibandingkan sebelumnya.
Hal ini dibuktikan dengan terjualnya macOS 8 sebanyak 3 juta kopi hanya dalam waktu 6 bulan setelah peluncuran. Selanjutnya ada macOS 9 yang dirilis 2 tahun kemudian, yakni pada bulan Oktober tahun 1999, di mana macOS kembali memperbarui sistem operasinya dengan versi terbarunya yakni macOS 9, di mana sistem operasi ini dianggap sebagai masa transisi atau peralihan dari OS versi 8 menuju OS X. Diperkenalkan kepada publik secara resmi 1 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2000. Banyak upaya perubahan dan transformasi yang dilakukan oleh Apple untuk meningkatkan performa sistem operasi yang dimilikinya. Hal ini berkenaan dengan semakin majunya pola pikir masyarakat dan tingkat kebutuhan yang meningkat sehingga pengguna atau user membutuhkan sistem operasi yang lebih canggih yang dapat digunakan untuk membantu pekerjaan mereka. Selanjutnya ada macOS 10.1 atau dikenal dengan istilah Puma. Versi kedua macOS ini mulai diperkenalkan kepada publik pada tahun 2001, namun baru resmi dirilis pada tahun 2001. macOS versi terbaru ini menawarkan tampilan yang lebih elegan dan modern, yang dikenal dengan sebutan Aqua. Dukungan terhadap perangkat dan media seperti CD, MP3, DVD, printer, dan kamera digital pun semakin diperluas. Selanjutnya ada macOS 10.2 atau dikenal dengan istilah Jaguar. Dari waktu ke waktu, Apple berkonsisten untuk terus mengembangkan macOS ini. Hal ini dibuktikan dengan launchingnya macOS versi 10.2 yang diberi kode nama Jaguar pada tahun 2002. Lalu berikutnya ada macOS X 10.3 tahun 2003, yaitu Panther. Versi berikutnya ini diperkenalkan pada tahun 2003, setahun setelah versi Jaguar. Fitur-fitur yang tersedia mulai dilengkapi seperti iChat, AV, dan untuk video konferensi dengan akses sekali klik ke folder dan file, serta tampilan expose. Lalu ada macOS X 10.4 Tiger. Versi terbaru yaitu mulai muncul pada tahun 2005. OS ini diberi nama Tiger. OS ini begitu terkenal di masyarakat, bahkan penjualannya mencapai angka 2 juta kopi hanya dalam jangka waktu 6 minggu. OS ini memiliki beberapa keunggulan. Salah satunya yaitu merupakan Mac pertama yang menggunakan Intel, di mana Mac sebelumnya menggunakan PowerPC. Lalu ada macOS X 10.5 Leopard. OS ini mulai diluncurkan pada tahun 2007. Beberapa transformasi pun tak luput dilakukan oleh pihak Apple Corporation, dan salah satunya yaitu dengan menambahkan fitur Coverflow Divider dan Time Machine. Lalu ada macOS X 10.7 Lion. Tahun 2001, Apple kembali mengembangkan OS terbarunya menjadi macOS X 10.7 yang diberi nama Lion. Pada OS versi terbaru ini, terdapat integrasi yang lebih baik di antara iOS dan iMac. iOS sendiri merupakan sistem operasi buatan Apple Corporation yang diperuntukkan bagi iPhone dan perangkat lainnya seperti iPod Touch, iPad, dan Apple Thinking. Sedangkan seperti yang telah diketahui sebelumnya, bahwa macOS diperuntukkan bagi komputer Mac. Lion juga menjadi Mac pertama yang dapat diunduh di toko aplikasi utama milik Apple, yaitu Apple Store. Terdapat sekitar 250 fitur yang ada di Apple Store, baik berupa fitur baru maupun fitur yang diperbarui. Lalu ada macOS X 10.8 Mountain Lion.
Pada tahun 2012, Apple kembali melakukan perubahan dan pengembangan pada OS yang dimilikinya. Versi OS terbaru diberi nama Mountain Lion ini dilengkapi dengan berbagai fitur yang belum ada pada versi sebelumnya. Sebut saja dukungan berupa aplikasi iMessage dan iCloud yang lebih baik dengan jejaring sosial Twitter. Lalu ada macOS X 10.9 Maverick. OS Maverick rilisan OS X yang ke-10 ini dirilis pada tanggal 22 Oktober 2013 dengan berbagai update yang ditekankan pada ketahanan baterai. Lalu ada juga perbaikan power user dan juga integrasi iCloud. Nama Maverick diambil dari sebuah lokasi berselayar di California. Ini adalah versi macOS pertama yang dirilis menggunakan nama lokasi. Sebelumnya hanya menggunakan nama-nama kucing besar saja. macOS X 10.10. Yosemite macOS X yang ke-11 OS ini dirilis kepada konsumen pada tanggal 16 Oktober 2014. Yosemite memperkenalkan sebuah pembaruan pada user interface. OS X grafis Comorphism diganti menjadi desain grafis letter dan efek tembus kabur yang mengikuti keluarga iOS 7 dan juga perubahan beberapa ikon yang mengikuti perkembangan iOS 7 dan iOS 8. Selain perubahan desain ikon, Yosemite juga merubah pencahayaan dan skema warna gelap. Untuk font Lucina, Grand diganti menjadi Hello Kitty Newe sebagai defaultnya. Nama Yosemite ini diambil dari sebuah nama taman nasional. macOS X 10.11. El Capitan dirilis untuk konsumen pada akhir 2015. Nama El Capitan sendiri diambil dari nama sebuah 6 formasi bebatuan yang ada pada Taman Nasional. Yosemite ini adalah penerus sekaligus penyempurnaan dari OS X Yosemite dan difokuskan pada peningkatan kinerja, stabilitas, dan keamanan data. macOS Big Sur. Pengguna Mac akhirnya sudah bisa mengunduh macOS Big Sur. Hal ini sesuai dengan janji Apple dalam acara virtual bertajuk One Melting beberapa waktu yang lalu. Dalam acara tersebut, Apple memperkenalkan MacBook Air dan Pro terbaru sekaligus memastikan tanggal peluncuran sistem operasi Big Sur. Big Sur menjadi sistem operasi pertama yang berjalan di ekosistem Mac dengan otak berbasis ARM. Sekilas, antarmuka macOS mirip dengan tampilan iOS dan iPadOS. Big Sur juga kompatibel dengan perangkat MacBook Pro Air dan Mac Mini yang diotaki chip M1 berbasis ARM. Apple pun mengatakan telah mengoptimalkan Big Sur agar bisa berjalan maksimal di perangkat dengan chipset berbasis ARM. Salah satu keunggulan yang ditawarkan adalah kemampuan menjalankan aplikasi berbasis iOS dan iPadOS. Kemampuan tersebut sebelumnya tidak ditemukan komputer Mac dengan chip Intel. Namun perlu diingat, tidak semua komputer Mac yang saat ini berjalan dengan sistem operasi macOS Catalina bisa di-upgrade ke macOS Big Sur. Hari ini kami akan membahas salah satu sistem operasi yang paling populer dan banyak digunakan oleh di dunia, yaitu macOS. macOS adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Apple untuk digunakan pada komputer Macintosh mereka. Sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 2001, macOS telah menjadi pilihan utama bagi banyak pengguna yang menghargai kombinasi antara kinerja yang handal, desain yang elegan, dan integrasi yang kuat dengan produk-produk Apple lainnya. Dalam video ini, kami akan mengulas secara mendalam tentang keunggulan, kelemahan, serta aktivitas macOS. Kami akan membahas semua aspek yang perlu Anda ketahui sebelum memutuskan apakah macOS memang adalah sistem operasi yang tepat untuk Anda. Jadi, jika Anda penasaran tentang apa yang membuat macOS begitu istimewa, atau jika Anda sedang mempertimbangkan beralih ke komputer Macintosh, maka Anda berada di tempat yang tepat. Pastikan Anda menonton video ini sampai akhir untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang semua hal yang perlu Anda ketahui tentang macOS. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan menjelajahi dunia macOS. Selamat datang teman-teman. Nah, sekarang mari kita bahas tentang keunggulan yang membuat macOS begitu istimewa.
mulai dari dock yang elegan hingga menu navigasi yang sederhana. Pengguna macOS merasa nyaman dan dalam menjelajahi aplikasi ini. Selain itu, macOS didesain secara khusus untuk bekerja dengan perangkat keras Macintosh, memberikan integrasi yang optimal. Nah, ini berarti Anda mendapatkan kinerja yang lancar dan konsisten. Serta kemampuan untuk mengakses fitur-fitur eksklusif seperti Continuity yang memungkinkan Anda untuk melanjutkan pekerjaan di berbagai perangkat Apple dengan mulus. Tidak hanya itu, keamanan adalah salah satu keunggulan utama macOS. Dengan fitur seperti Gatekeeper dan Sandboxing, sistem operasi ini memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap malware dan ancaman keamanan lainnya. Anda dapat bersantai dengan aman mengetahui bahwa Mac Anda terlindungi dengan baik. Sekarang, mari kita berbicara tentang integrasi dengan ekosistem Apple. macOS berintegrasi dengan sempurna dengan perangkat Apple lainnya, seperti iPhone dan iPad. Anda dapat dengan mudah melakukan sinkronisasi data, berbagi file, dan menerima panggilan atau pesan di komputer Anda. Ini membuat pengalaman pengguna lintas perangkat menjadi lebih lancar dan juga menyenangkan. Nah, terakhir, performa yang konsisten adalah salah satu daya tarik utama dari macOS. Dengan manajemen memori yang efisien dan optimasi yang baik, Anda dapat menjalankan aplikasi dengan tugas dengan lancar, bahkan saat bekerja dengan beban kerja yang berat. Nah, itu tadi beberapa keunggulan dari macOS yang membuatnya menjadi pilihan banyak orang. Jika Anda mencari sistem operasi yang stabil, aman, dan terintegrasi dengan baik, macOS adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Sekarang mari kita bahas tentang beberapa kelemahan dalam macOS. Pertama, mari kita bicara tentang keterbatasan kompatibilitas perangkat lunak. Salah satu kelemahan utama macOS adalah keterbatasan dalam hal kompatibilitas dengan beberapa aplikasi dan game. Beberapa pengembang mungkin tidak mengoptimalkan produk mereka untuk macOS atau bahkan tidak membuatnya tersedia sama sekali. Selanjutnya, biaya yang tinggi adalah kelemahan lain dari ekosistem Macintosh. Perangkat keras Macintosh dan perangkat lunaknya seringkali memiliki harga yang lebih tinggi daripada produk serupa dari produsen lain. Pilihan perangkat keras yang terbatas juga menjadi kelemahan bagi beberapa pengguna. Meskipun produk Apple dikenal dengan kualitasnya, pilihan model dan konfigurasi seringkali terbatas dibandingkan dengan PC lainnya. Terakhir, keterbatasan dalam hal kombinasi dan kontrol sistem adalah kelemahan lain dari macOS. Pengguna memiliki sedikit kontrol terhadap tata letak antar buka pengguna atau konfigurasi sistem dibandingkan dengan beberapa sistem operasi lainnya. Baik, kali ini saya akan membahas tentang aksesibilitas macOS. Selain keunggulan dan kelemahan, penting juga untuk mempertimbangkan aksesibilitas macOS, yaitu seberapa mudah sistem operasi ini dapat diakses dan digunakan oleh berbagai pengguna, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Salah satu keunggulan utama macOS adalah dukungan aksesibilitas yang baik. Apple telah memasukkan berbagai fitur aksesibilitas ke dalam macOS untuk membantu pengguna dengan berbagai kebutuhan. Salah satu fitur aksesibilitas utama adalah VoiceOver. VoiceOver adalah fitur pembaca layar yang memungkinkan pengguna dengan kebutuhan penglihatan untuk manipulasi antar muka pengguna dengan menggunakan suara. Fitur ini menyediakan deskripsi verbal dari elemen antarmuka dan memberikan petunjuk suara tentang apa yang terjadi pada layar. Selain itu, macOS juga menyediakan fitur zoom yang memungkinkan pengguna untuk memperbesar atau memperkecil bagian layar dengan mudah. Ini membantu pengguna dengan masalah penglihatan untuk melihat konten dengan lebih jelas. Kompatibilitas dengan layar retina juga merupakan keunggulan bagi aksesibilitas macOS. Layar retina pada perangkat Macintosh memberikan kualitas gambar yang sangat baik, membuatnya lebih mudah untuk membaca teks dan melihat detail, yang juga merupakan keuntungan bagi pengguna dengan masalah penglihatan. Karena itu, macOS menyediakan berbagai tata layar keyboard yang kaya untuk berbagai bahasa dan preferensi pengguna. Ini memungkinkan pengguna dengan kebutuhan khusus untuk menyesuaikan pengaturan keyboard sesuai dengan kebutuhan mereka. Keseluruhan, aksesibilitas macOS memperhatikan kebutuhan pengguna dengan berbagai kebutuhan, membantu mereka yang mengakses dan menggunakan komputer dengan lebih mudah dan nyaman. Sekian pembahasan kita tentang keunggulan, kelemahan, dan aksesibilitas macOS. Dari pembahasan kita, dapat kita simpulkan bahwa macOS adalah sistem operasi yang memiliki banyak kelebihan yang menarik, tetapi juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Dari segi keunggulan, macOS menawarkan antarmuka pengguna yang intuitif, integrasi yang kuat dengan perangkat keras Macintosh, keamanan yang tinggi, dan performa yang konsisten.
Fitur-fitur ini membuat pengalaman pengguna menjadi lebih nyaman dan efisien, terutama bagi mereka yang sudah terbiasa dengan ekosistem Apple. Namun, kita juga harus mempertimbangkan beberapa kelemahan macOS, seperti keterbatasan kompatibilitas perangkat lunak, biaya yang tinggi, pilihan perangkat keras yang terbatas, dan keterbatasan dalam hal kustomisasi. Ini dapat menjadi hambatan bagi pengguna yang mencari fleksibilitas atau opsi yang lebih terjangkau. Terakhir, kita tidak boleh melupakan aksesibilitas macOS. Dengan dukungan aksesibilitas yang baik, macOS memungkinkan pengguna dengan berbagai kebutuhan untuk mengakses dan menggunakan komputer dengan lebih mudah dan nyaman. Jadi, apakah macOS adalah pilihan yang tepat untuk Anda? Jawabannya tergantung pada kebutuhan Anda dan preferensi pribadi Anda. Untuk mereka yang menghargai keamanan, integrasi, dan kinerja yang konsisten, macOS mungkin menjadi pilihan yang sangat baik. Namun, bagi mereka yang mencari kompatibilitas yang lebih luas atau opsi yang lebih terjangkau, mungkin perlu mempertimbangkan pilihan lain. Terima kasih telah menonton dan bergabung dengan diskusi kita hari ini. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau pertanyaan di bawah ini. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan berlangganan untuk konten lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya.